buka-bukaan aja lah. Berapa yang dibayar oleh Bang Rismon kepada para kuasa hukum? 0 rupiah. Apa yang pernah Bang Rismon berikan kepada kami pembela hukumnya? 0. Sebelum dia mendapatkan RJ, siapa yang mendampingi beliau di Polda Metro Jaya? Saya yang mendampingi beliau, Bang Ahmad Kozinudin. Aku bicara dulu. Sebentar dulu. Salah. Bang Azam, Salah. ada juga Bang Jamada. Salah. Ya. Jadi jangan nanti Sebentar dulu. menggelapkan informasi loh. Enggak, salah. Anda salah. Anda jangan menyesatkan publik juga. Anda jangan menyesatkan publik juga. Bahkan pada saat pemeriksaan Bang Rismon sebagai tersangka, kami diutus sebagai kuasa hukumnya. Bergantian itu. Ada saya, ada Jamada, ada Bang Petrus Celestinus, ada Mulyadi, dan ada Melki siapa? Bukan, Mokolensang, Jemi Mokolensang. Bukan Bang Jamada sendiri yang mendampingi. Saya juga mendampingi, bergantian juga. Beliau diperiksa 3 kali dan kami ini bertukaran. Kadang-kadang ada yang capek, silakan keluar dulu, makan, minum. Ini fakta yang tidak bisa dibantah oleh Bang Rismon. Bang Rismon kasih apa buat pengacara-pengacara ini? Bung Aiman, gantian Bung Aiman. Ya. Nggak sebanding ini. Jadi seorang klien itu jangan seperti kacang lupa kulitnya gitu. Waduh. baik. Sudah mendapatkan RJ, Baik. yang nggak terjadi adalah dia menghina para kuasa hukumnya yang terdahulu. Oke, baik. Kuasa hukum Roy Suryo, yaitu Abdul Ghafur Sangaji, akhirnya buka suara terkait polemik penanganan kasus ijazah yang sempat melibatkan Rismon Sianipar. Dalam keterangannya, Sangaji mengungkapkan bahwa selama ini mendampingi Rismon, dirinya tidak pernah menerima bayaran sepeser pun. Ia mengaku kerap bolak-balik ke Polda Metro Jaya untuk mengurus perkara tersebut, namun seluruh upaya itu dilakukan tanpa imbalan. Sangaji juga menyinggung sikap Rismon yang dinilainya tidak tahu terima kasih. Ia merasa upaya dan tenaga yang telah dilakukan justru tidak dihargai. Bahkan dirinya sempat diremehkan oleh pihak yang pernah ia bela. Pernyataan ini memperlihatkan adanya keretakan hubungan antar keduanya, sekaligus membuka sisi lain dari dinamika di balik penanganan kasus yang sempat ramai diperbincangkan publik tersebut. Jangan ada 2 malaikat yang mencatat. Seandainya saya bohong, saya mendapatkan ini, kafir saya keluar dari Islam. Bung Aiman. Kurang tegas gimana ini? Kurang jujur gimana? Jadi Duit pribadi. ratusan juta rupiah. Iya, dari kalau Anda pribadi. dihitung ya, bergulirnya waktu, jadi bukan 1 tahun lebih. Dalam dinamika terbaru yang mengemuka di panggung publik, program Rakyat Bersuara kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan sekedar perdebatan biasa, melainkan terbukanya fakta yang selama ini menjadi bahan spekulasi. Siapa sebenarnya yang mendanai para pihak yang disebut sebagai pencari kebenaran terkait polemik ijazah Jokowi? Di tengah tudingan yang selama ini beredar luas, bahkan menyebut angka fantastis hingga puluhan miliar rupiah, jawaban yang muncul justru di luar dugaan. Para narasumber yang hadir secara kompak menyampaikan satu hal yang sama: tidak ada donatur besar, tidak ada sponsor politik, dan tidak ada aliran dana tersembunyi. Jokowi. Kalau kami demi Allah, kami berjalan selama ini Pak, mengeluarkan dana kami masing-masing. Kami ke Solo aja Pak, kami patungan berapa kali kami pergi sedang CLS di sana. Kami saja melakukan gerakan semua teman-teman ini Pak. Kami patungan Pak, nggak ada yang biayai kami 1 orang pun yang dimaksud oleh mereka itu. Terkecuali mungkin mereka yang dibiayai oleh Pak Jokowi, kemungkinan mereka. Mereka menegaskan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan selama ini murni berasal dari inisiatif pribadi. Satu persatu fakta diungkap. Biaya operasional menurut mereka ditanggung secara mandiri, air mineral yang dibeli secara patungan, hingga biaya akomodasi untuk menghadiri saksi dari luar kota yang dikumpulkan bersama-sama. Gambaran ini menghadirkan kontras yang sangat tajam dengan narasi yang selama ini dibangun oleh sebagian pihak. Benar biaya sendiri. Mas Aiman mungkin ingat. Selama berbulan-bulan, publik disuguhi tudingan bahwa gerakan ini bukanlah gerakan organik, bahwa ada kekuatan besar di belakang layar, bahwa ada dana hingga 50 miliar rupiah yang digelontorkan untuk mengorkestrasi isu ini. Namun, di forum terbuka tersebut, narasi itu justru runtuh oleh pengakuan langsung oleh pihak yang dituduh. Jika apa yang disampaikan benar adanya, maka ini bukan sekedar bantahan biasa. Ini adalah pukulan telak terhadap tudingan yang selama ini diarahkan kepada mereka. Lebih jauh lagi, fakta ini juga memunculkan pertanyaan baru. Apakah selama ini publik telah digiring untuk mempercayai sesuatu yang belum tentu terbukti? Situasi menjadi semakin menarik
ketika dinamika ini dilihat dari sudut yang lebih luas. Jika benar tidak ada pendanaan besar, maka gerakan ini bisa dikategorikan sebagai gerakan berbasis kesadaran individu, sebuah fenomena yang dalam banyak kasus justru memiliki daya tahan yang lebih kuat. Gerakan yang lahir dari kemampuan sendiri, dari keyakinan pribadi, seringkali tidak mudah dihentikan.